dia, saya pernah sayang, saya pernah cinta dia, tapi keadaan membalikan semuanya. Jadi saya harus bisa ngerti lah keadaan itu. Saya bingung rasanya gitu, mau kemana uangnya, mau kemana ininya. Langsung bawa nekat gitu aja supaya ringkes. Kalau udah beres semua, dikasih iming-imingnya 500 juta, pasti ada kesuksesan. Bilang si Aki Bangi alias si Wawan itu. Negeri ini pernah punya cerita fenomenal di dunia kriminalitas. Sosok pelakunya begitu sadis dan berdarah dingin. Membunuh, memutilasi, dan menguburnya. Tak tanggung-tanggung, korbannya pun ada yang sampai 14 orang. Ferry Idam Heniansyah alias Rian Jombang. Di tahun 2008, pria ini telah menghabisi 11 nyawa. 2 tahun berselang, ada nama Baikuni alias Babeh. Berdasarkan catatan kepolisian, Babeh telah menghabisi 14 nyawa. Yang terbaru di tahun 2023, ada sosok lelaki tua bernama Solihin alias Duloh. Dengan menggunakan tangannya, Duloh telah menghabisi 7 nyawa. Solihin alias Duloh diringkus di tempat tinggalnya di Cianjur, Jawa Barat. Ia terlibat kasus pembunuhan berantai atau serial killer yang menewaskan 9 orang. 7 di antara korbannya tewas di tangan Duloh dengan cara dicekik dan diracun. Di samping rumahnya inilah, Duloh mengubur 2 mayat wanita sekaligus yang merupakan ibu dan anak. Masing-masing Noneng Suryati dan anaknya Wiwin Winarti. Tak jauh dari rumahnya di Cianjur, Duloh juga telah membunuh dan mengubur jasad Bayu, bocah yang masih berusia 2 tahun. Korban keempat Duloh adalah seorang tenaga kerja wanita bernama Parida binti Enim yang dikubur di dalam rumah kontrakan ini. Sementara itu, 3 korban lain dihabisi oleh Duloh di Bekasi. Mereka adalah Ai Maimunah, 35 tahun, Ridwan Abdul Muiz, 20 tahun, dan Muhammad Rizwandi, 19 tahun. Dari keterangannya, Duloh rela menghabisi 7 nyawa karena tergiur upah 500 juta rupiah yang dijanjikan oleh kawannya bernama Wawan Erawan yang merupakan otak pelaku pembunuhan dengan modus penggandaan uang. Pertama saya bunuh Noneng Suryati sama Wiwin, keadaan pakai tangan dicekik dua-duanya. Yang ketiga itu Parida, sama juga dicekik sama saya, tangan kanan, yang kiri pakai bekam mulut. Nah Bayu juga itu sama juga dicekik juga. Nah yang di Bekasi kemarin tahun 2023, Ai Maimunah Ridwan Rizwandi dikasih kopi diisi racun sebanyak 7 butir, yang 3 orang, yang 2 orang 2 butir. Nah langsung dia bergeletakan jarak 25 menit, dia muntah-muntahan berbusa. Kalau udah beres semua katanya, dikasih iming-imingnya 500 juta. Seluruhnya kalau udah beres pasti ada kesuksesan. Bilang si Aki Bangi alias si Wawan itu sama saya. Nah ternyata kemarin keburu ketangkap. Sosok si raja tega berikutnya adalah Baikuni alias Babeh. Pria ini lahir di Magelang, Jawa Tengah pada tahun 1961.
Babeh diringkus di rumah kontrakannya, Jalan Haji Murdalim RT 6 RW 2, Pulau Gadung, Jakarta Timur, atas tuduhan pembunuhan disertai mutilasi. Berdasarkan catatan polisi, dari tahun 1995 hingga 2010, Babeh sudah menghabisi 14 nyawa dan hampir semua korbannya merupakan anak jalanan dengan kisaran usia 9 hingga 12 tahun. Bagi saya itu yang rambutnya lurus, itu yang manis gitu. Soalnya ada alasannya, ibaratnya kalau seperti secara hidup-hidupan itu pasti baru ketahuan. Dengan dia, saya pernah sayang, saya pernah cinta dia. Ketika keadaan membalikan semuanya, jadi saya harus bisa ngerti lah keadaan itu. Saya bingung rasanya gitu, mau kemana uangnya, mau kemana ininya. Langsung bawa golok, nekat gitu aja supaya ringkes. Kalau udah beres semua, dikasih iming-imingnya 500 juta, pasti ada kesuksesan. Bilang si Aki Bangi alias si Wawan itu. Tempat pemakaman umum Cakung Kresek, Jakarta Timur ini menjadi saksi bisu soal cerita pembunuhan berantai yang pernah terjadi di Jakarta. Ini adalah makam Ardiansyah, bocah yang menjadi korban kekejaman Baikuni alias Babeh, sang pembunuh berantai. Pada Januari 2010, Ardiansyah yang merupakan anak jalanan dimutilasi. Bocah bernasib malang ini juga sempat mengalami kekerasan seksual. Empat potongan tubuh Ardiansyah ditemukan di dalam kardus dekat jembatan Kanal Banjir Timur, Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur. Sedangkan bagian kepala bocah pengamen itu ditemukan di Kali Cijengkol, tak jauh dari terminal Pulau Gadung. Ternyata Babeh memiliki perilaku seks menyimpang. Terbukti dari semua korbannya adalah bocah lelaki. Dan dalam mencari mangsa, Babeh punya kriteria. Bagi saya itu yang rambutnya lurus, itu yang manis gitu, atau yang badannya kurus deh. Yang lebih mengejutkan, ternyata Babeh melampiaskan hasrat seks menyimpangnya itu ketika korban sudah tak bernyawa. Jadi supaya biar puas itu kalian. Soalnya ada alasannya, ibaratnya kalau seperti secara hidup-hidupan itu pasti baru ketahuan. Lalu apa alasan Babeh memutilasi korbannya? Udah saya perbuat, saya bingung rasanya gitu. Bingung, mau kemana uangnya, mau kemana ininya. Nah udah setelah itu saya langsung bawa golok, nekat gitu aja supaya ringkes, supaya ini. Senin 22 Februari 2010. Kasus pembunuhan yang disertai mutilasi dan kekerasan seksual dengan pelaku Baikuni alias Babeh digelar. Ada 48 adegan dalam rekonstruksi ini. Mulai dari rumah kontrakan Babeh, tempat ia menghabisi nyawa korban Ardiansyah. Kemudian ke sekitar Banjir Kanal Timur, tempat ia membuang potongan tubuh Ardiansyah, hingga ke Kali Cijengkol, tempat Babeh membuang potongan kepala Ardiansyah. (6 Oktober 2010), Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Baikuni alias Babeh.
Namun hukumannya diperberat di tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada 13 Desember 2010, Babeh divonis hukuman mati. Sosok pelaku kriminal lain yang sempat menghebohkan negeri ini adalah Ferry Idam Heniansyah alias Rian Jombang. Nama Rian masuk dalam daftar terpidana mati. Ia telah menghabisi 11 orang pria yang menjadi teman dekatnya. Kalau waktu di Pondok Rajak, Mas Rian masih dekat sama yang namanya Novel. Masih nggak hingga kini? Kalau pertanyaan yang susah saya jawab ya. Dengan dia, saya pernah sayang, saya pernah cinta dia, tapi keadaan membalikan semuanya. Jadi saya harus bisa ngerti lah keadaan itu. Saya bingung rasanya gitu, mau kemana guanya, mau kemana ininya. Langsung bawa golok, nekat gitu aja supaya ringkes. Kalau udah beres semua, dikasih iming-imingnya 500 juta, pasti ada kesuksesan. Bilang si Aki Bangi alias si Wawan itu. Nama Rian Jombang santer setelah polisi menangkapnya pada 15 Juli 2008. 3 hari setelah penemuan potongan tubuh manusia yang tersimpan dalam 2 buah tas di belakang kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Identitas potongan tubuh berjenis kelamin pria ini pun terkuak. Ia adalah Heri Santoso, seorang manajer penjualan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Dari kasus ini, rentetan aksi kejahatan Rian Jombang akhirnya terungkap. Dari pengakuannya, Rian juga telah menghabisi nyawa seorang pria bernama Ariel Somba. Rian memutilasi tubuh Ariel dan menguburnya di halaman rumah orang tuanya di Desa Jatiwates, Kecamatan Tambelang, Jombang, Jawa Timur. Cukup mengejutkan. Dari tempat ini polisi menemukan 2 buah lubang yang masing-masing berisi 2 jasad manusia. Salah satunya jasad Ariel Somba. Satu persatu korban kekejaman Rian akhirnya terungkap. Dari tahun 2007 sampai ia tertangkap, ternyata Rian telah mengeksekusi 11 orang korban. Rata-rata korban yang dihabisi oleh Rian adalah pria yang menjadi teman dekatnya. Kasman Sangaji, begitu kasus pembunuhan sadis ini terjadi, ia tertarik untuk menanganinya. Sampai akhirnya Kasman maju menjadi kuasa hukum Rian. Kalau persoalan menarik, memang ada beberapa hal yang membuat kita tertantang untuk bisa menangani kasus Rian ya. Yang pertama, karena memang kasus pada saat itu terjadi peristiwa yang menghebohkan, dan menghebohkan ini bukan secara umum seperti kasus-kasus biasa, tapi memiliki kelainan. Kelainan dalam istilah dilakukan oleh satu orang dengan tidak menggunakan sesajam atau apapun yang bisa menyebabkan hilangnya orang lain, tetapi dengan tangannya sendiri tanpa bantuan orang lain bisa membunuh 11 orang. Walaupun dalam proses persidangan itu sendiri hanya korban yang di Depok yang disidangkan, jadi 10 orang tidak pernah diungkap dalam persidangan. Menurut Kasman, Rian memang penyuka sesama jenis dan memiliki kekasih bernama Noval Andreas. Kasman pun mengisahkan soal tabiat Rian. Kalau Rian menurut saya orangnya pendiam, baik ya, supel orangnya. Dan supelnya itu dia tunjukkan ketika kita berdiskusi, berbicara, dia ceria. Bisa nyambung, orangnya ya pintar juga gitu. Nyambung dalam istilah apapun yang kita bicarakan dengan beliau dengan selalu merespon dengan baik. Gitu. Tetapi ketika kita mencoba berbicara dan diskusi tentang kelanjutan dan proses penanganan perkaranya, beliau hanya bisa mohon kepada Allah diampuni segala dosa-dosanya dan memohon ampun kepada keluarga korban
yang tidak ada henti-hentinya dalam setiap sujudnya, beliau minta diampunkan oleh Allah dan diampunkan oleh pemerintah. Lalu seberapa dekat Rian dengan Noval? Dan bagaimana hubungan Rian dengan Noval setelah dirinya mendekam di balik jeruji besi penjara? Inilah jawaban Rian. Kalau waktu di Pondok Rajak, Mas Rian masih dekat sama yang namanya Novel. Masih nggak hingga kini? Kalau pertanyaan yang susah saya jawab ya. Kalau dekat mungkin nggak sedekat dulu lagi, tapi kalau untuk komunikasi ya, Masih ya? Namanya juga kita pernah dekat ya, masih. Jalin silaturahmi ya? Iya. Di sini pernah datang Novel? Nggak Nggak pernah? Karena jauh mungkin? Bukannya karena dia juga maaf, karena dia juga apa ya, ada orang tuanya yang melarang gitu. Ya saya pun bisa mengerti keadaan itu. Kalau Mas Rian sendiri, perasaannya sama Novel seperti apa sekarang? Aduh Mas, gimana ya? Dengan dia, saya pernah sayang, saya pernah cinta dia, tapi keadaan membalikan semuanya. Jadi saya harus bisa ngerti lah keadaan itu, jadi mungkin sebagai saudara aja atau sebagai teman aja sih. Setelah melalui beberapa kali persidangan, Pengadilan Negeri Depok akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Ferry Idam Hediansyah alias Rian Jombang. Rian banding ke Pengadilan Tinggi Bandung namun ditolak. Saat itu, Kasman Sangaji terus berusaha untuk membela kliennya. Berbagai upaya pun dilakukan oleh Kasman. Kami sangat fokus dan antusias dalam menyampaikan pembelaan terhadap hak-haknya. Seperti apa peristiwa-peristiwa itu bisa dijerat oleh hukum atau tidak. Nah, kita tetap masih concern sampai hari ini. Dan persoalan perbuatan Rian itu kami tidak coba mempertimbangkan itu, tapi lebih kepada bagaimana cara proses hukum yang dihadapi oleh Rian ini dilakukan dengan secara cepat dan tepat. Gitu. Tidak berdasarkan pada asumsi dan desakan publik. Tidak juga dilihat dari berapa korban yang ditimbulkan. Tetapi bagaimana dia melakukan itu, seperti apa, kenakan dengan pasal-pasal yang benar. Sebagai kuasa hukum, Kasman Sangaji terus berusaha membela kliennya dengan meminta permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun usaha itu lagi-lagi gagal. Perjalanan hukum Rian Jombang terus berlanjut. Kasman coba meminta peninjauan kembali atas kasus Rian. Namun hal itu tetap ditolak. Hingga kini Rian Jombang masih menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan di Cirebon. Akankah Rian lolos dari hukuman mati? Kita lihat saja nanti.